wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Agustin dengan NIM 240405505024. Saya dari kelas PKH 3C. Di sini saya akan membacakan materi saya yang dimana ada pengertian tentang pendidikan inklusi, ada ragam ABK, kebijakan internasional, kebijakan nasional, badan penyelenggara pendidikan, dan ada juga Index for Inclusion. Yang pertama itu adalah pengertian tentang pendidikan inklusi. Di sini saya mengambil 3 pendapat. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, yang dimana mengatur hak warga negara dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial untuk memperoleh pendidikan khusus serta pendidikan layanan khusus dalam pasal 32. Selanjutnya ada pendidikan inklusif yang dimana menurut UNESCO pada tahun 2008 yang mengatakan bahwa suatu pendekatan pendidikan yang memandang setiap anak sebagai individu unik dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing. Lalu yang terakhir ada menurut Ernawati tahun 2008 di mana mengatakan bahwa pendidikan inklusi itu merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak special need yang secara formal kemudian ditegaskan dalam pernyataan Salamanca dalam konferensi dunia tentang pendidikan berkelanjutan pada bulan Juli 1994 bahwa prinsip mendasar pendidikan inklusi adalah selama memungkinkan semua anak belajar bersama tanpa memandang kesulitan atau perbedaan yang mungkin ada. Selanjutnya ada badan penyelenggara pendidikan, yaitu yang pertama ada segregasi yang dimana adanya pemisahan anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler dengan menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah atau di kelas khusus. Yang kedua ada integrasi yang dimana mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus ini akan belajar atau ditempatkan di sekolah reguler tetapi terdapat perbatasan tertentu. Dan yang terakhir yaitu ada inklusi yang dimana bahwa semua anak itu termasuk anak berkebutuhan khusus maupun anak reguler akan belajar bersama di dalam sekolah atau di kelas yang sama. Selanjutnya ada ragam ABK. Yang pertama itu ada ABK permanen. ABK permanen ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ada autisme, tunagrahita, tunadaksa, tunarungu, dan juga tunanetra. Selanjutnya ada ABK temporer, yaitu pertama adanya trauma psikologis, kesulitan dan budaya, kondisi lingkungan rumah, dan yang terakhir itu dan kesalahan pengajaran. Selanjutnya ada kebijakan nasional, yang dimana pertama Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang dimana menegaskan bahwa sekolah inklusi itu memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikannya. Penyesuaian tersebut ini mencakup kurikulum, proses pembelajaran, dan penyediaan pendidik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Yang kedua ada tahun 2023 Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 mewajibkan bahwa sekolah ini harus menyediakan fasilitas dan juga layanan inklusif yang ramah bagi siswa penyandang disabilitas. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 2 yang dimana menyebutkan bahwa setiap orang ini berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan juga keadilan. Selanjutnya ada kebijakan internasional yang dimana dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama itu adalah ada Deklarasi Salamanca 1994 di Spanyol dengan isi yang bahwa menegaskan pendidikan itu untuk semua atau education for all, yang dimana harus mencakup anak-anak dengan kebutuhan khusus. Negara-negara di dunia diminta untuk mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif, yaitu sekolah reguler yang menerima semua anak tanpa diskriminasi termasuk anak penyandang disabilitas. Yang kedua, Convention on the Rights of the Child 1989 di New York mengatakan bahwa menjamin hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi apapun, termasuk anak yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus. Negara-negara anggota ini wajib memberikan kesempatan belajar yang setara bagi setiap anak. Yang terakhir itu ada Convention of the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD pada tahun 2006 di New York menegaskan bahwa penyandang disabilitas ini berhak mendapatkan pendidikan inklusif di semua jenjang tanpa diskriminasi. Negara harus memastikan lingkungan belajar yang mendukung, menyediakan fasilitas dan juga guru yang kompeten. Dan yang terakhir materi tentang Index for Inclusion.
Yang pertama itu ada kebijakan. Yang kebijakan ini adalah langkah untuk memastikan nilai-nilai inklusi ini diterapkan di seluruh aspek sekolah agar semua siswa merasa diterima dan juga mendapatkan dukungan. Yang kedua ada budaya, yang dimana budaya ini adalah upaya untuk menciptakan komunitas sekolah yang aman, menerima, kolaboratif, dan juga menghargai setiap individu sebagai bagian penting dari keberhasilan bersama. Dan yang terakhir itu ada praktik, yang dimana cara sekolah menjalankan pembelajaran dan memanfaatkan sumber daya agar semua siswa ini dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan. Itulah materi saya tentang pendidikan inklusif, kebijakan internasional, kebijakan nasional, Index for Inclusion, dan juga ragam ABK serta Badan Penyelenggara Pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.